warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda, perkenalkan nama saya Vera Agustina dari kelas 2B Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan konseling dengan sistem online. Baiklah Bunda, ini sebagai pasien. Perkenalkan Bunda, nama saya Yola Media Pitaloka. Di sini saya sebagai pasien. Iya Bu. Silakan duduk Bu. Ya, makasih Bu. Jadi gini Bu Bidan, kedatangan saya ke sini, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang kehamilan saya yang sudah kita periksa tadi Bu. Oh, saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan Ibu tadi. Hasil dari pemeriksaan tadi itu normal dan usia kehamilan Ibu sekitaran 32 minggu atau 8 bulan ya Bu. Nah, apakah Ibu merasakan ketidaknyamanan atas usia kehamilan ini? Ya Bu. Nah, jadi cara mengatasi ketidaknyamanannya yang dapat Ibu rasakan pada TM3 ini biasanya sering kencing ya Bu? Ya Bu. Nyeri tekan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan itu karena kan bagian kepala janin sudah masuk panggul dan menekan kandung kemih Ibu. Ibu harus sering mengganti celana dalam ya Bu agar tidak terasa terinfeksi atau lembab gitu ya Bu. Nah, cara mengatasinya Bu, Ibu itu harus banyak-banyak minum air putih setidaknya 8 gelas sehari, dan Ibu akan menghindari minuman berkafein seperti kopi dan teh. Nah, seharusnya Ibu itu tidurnya dan berbaring miring kiri Bu. Apakah Ibu ini tidurnya terlentang atau miring kanan? Kenapa ya Bu, kalau saya miring ke kanan itu sesak, tapi kalau miring ke kiri enggak? Nah, yang harus Ibu turuti itu tidur yang baik atau nyamannya, Ibu seharusnya tidur berbaring ke kiri. Dirubah ya Bu cara bertidurnya. Ya. Nah, apakah Ibu sering merasakan sakit punggung? Sering Bu. Nah, karena titik berat berpindah ke depan, Bu, baik itu berpindah ke depan. Mungkin dia memutarkan posisi badannya. Nah, apakah Ibu selalu insomnia? Ya Bu. Nah, jangan begadang ya Bu, akibat itu mengakibatkan uterus membesar, kekhawatiran, cemas. Jangan cemas ya Bu. Ya. Nah, jadi kebutuhan Ibu pada trimester ketiga ini ada nutrisi. Nutrisi ini sangat membantu untuk memperbanyak gizi Ibu dan janin Ibu. Nah, jadi gizi Ibu harus ditingkatkan, memperbanyak konsumsi kalori seperti ubi dan proteinnya seperti susu, daging, telur, dan lain-lain. Dan Ibu memperbanyak minuman mineral dan vitamin. Jangan lupa ya Bu, minumannya itu biar gizinya berkembang dengan baik dan sehat. Nah, selanjutnya Ibu juga mempunyai kebutuhan olahraga. Ibu sering berolahraga? Sering Bu. Nah, mantap. Nah, itu berolahraga Ibu dapat mengikuti senam hamil, yoga atau jalan kaki jogging maksudnya Bu, atau jalan kaki dan lari santai secara pelan-pelan ya. Janin dalam perutnya itu bergerak Ibu. Nah, selanjutnya apakah Ibu itu seharusnya membutuhkan kebersihan juga, menjaga kebersihan seperti mandi dianjurkan 2 kali sehari. Nah, karena Ibu cenderung berkeringat, nah jadi celana dalam itu harus digantikan terus Bu, tak usah sampai lembab karena mengakibatkan terinfeksi alat genitalianya. Nah, selanjutnya Ibu kebutuhan seks. Apakah kebutuhan seks Ibu selama DM3 ini meningkat atau menurun Bu? Hubungan intimnya Menurun Bu. Oh, emang menurun, tapi Bu, boleh dilakukan asal kehamilan Ibu tidak beresiko pendarahan dan tidak memberikan tekanan pada perut. Nah, selanjutnya ada kebutuhan aktivitas sehari. Apakah Ibu melakukan aktivitas sehari? Melakukan Bu. Seperti apa Bu? Oh, nyapu. Nah, itu Ibu boleh melakukan aktivitas fisik biasanya selama tak terlalu melelahkan, biar janinnya bergerak ya Bu. Nah, selanjutnya pakaian itu, apakah Ibu sering memakai pakaian yang ketat atau longgar Bu? Longgar Bu. Nah, mantap. Kalau pakaian itu emang dianjurkan untuk memakai pakaian yang longgar dan nyaman. Nah, sepatu tidak ada haknya. Kalau memakai sepatu tak usah pakai haknya, nanti mengalami yang tidak diinginkan seperti jatuh. Nah, Ibu juga harus ada manfaat ASI Bu, seperti sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat, biar bayi Ibu lebih kuat atau lebih ada majunya. Kemudian nutrisi lengkap, memperkuat ikatan ibu dan bayi. Selanjutnya bayi Ibu cerdas, biar bayi Ibu itu cerdas.
Jadi Bu, kan nanti saya itu sudah melahirkan ya Bu, atau sudah bersalin. Nah, saya itu ingin bertanya Bu, setelah saya melakukan persalinan itu, KB atau alat kontrasepsi yang cocok untuk saya itu apa ya Bu? Nah, pada saat itu ibu nanti akan bersalin, sebaiknya ibu menggunakan alat suntik aja Bu, karena alat suntik ini membuat kenyamanan untuk bayi ibu, kan bayi ibu terkait menyusui. Nah, jadi suntik ini bisa aman Bu, nggak seperti alat yang lainnya ya Bu. Kemudian ada obat pada ibu hamil tidak diperbolehkan karena ibu masih menyusui, nanti bahaya, dan dihindarkan bahaya merokok karena dapat menyebabkan kematian dan cacat bayi terserang penyakit paru. Nah, maka dari itu dihindari ya Bu dari bahaya merokok dan obat-obatan. Nah, kemudian tanda bahaya TM3 itu seperti pendarahan pervagina, solusi plasenta, terlepasnya plasenta, dan plasenta previa, nyeri perut hebat, keluar air ketuban sebelum waktunya. Nah, biasanya itu direkomendasikan ibu hamil untuk 2 kali suntik tetanus Bu. Jarak pemberian suntikan 4 minggu ya Bu. Jadi kalau ibu melakukan suntikan, maka tanggalnya diingatkan ya Bu. Nah, selanjutnya memberikan promosi kesehatan Bu. Selama ibu hamil, ibu juga harus melakukan imunisasi TT dilakukan pada usia kehamilan 6-8 bulan agar terhindar dari infeksi tetanus, menurunnya angka kematian bayi, dan mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Nah, ibu juga membutuhkan suplemen zat besi. Ibu harus makanan-makanan yang bergizi dan mengandung zat besi seperti daging, telur, sayur-sayuran itu seperti bayam, tomat, kacang hijau, ubi jalar, nah dan buah-buahan seperti kacang-kacangan. Nah, selanjutnya ibu juga membutuhkan tambahan vitamin A untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya apakah ibu ada pertanyaan dari Nah, kan ini sudah saya jelaskan. Sekarang apakah Ibu ada pertanyaan dari masalah pembahasan kita ini, Bu? Saya tidak ada pertanyaan, tapi saya berarti ini ya Bu, mengkonsumsi makanan yang bergizi, Iya. Melakukan memenuhi kebutuhan olahraga saya, keseharian saya itu berarti penting ya Bu? Sangat penting Bu, karena ada 2 Bu penyelamatan ibu dan bayi agar ibu dan bayi kuat dan selamat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan persalinan ibu biar ibu tidak bingung. Nah, ibu harus membantu. Nah, jadi gini Bu, usia kehamilan ibu sekarang 8 bulan ya Bu. Nah, sebentar lagi akan memasuki usia kehamilan 9 bulan. Nah, jadi ibu harus mempersiapkan sebelum lahir Bu. Seperti siapa yang akan membantu ibu waktu lahiran, tempat kelahiran ibu, peralatan yang dibutuhkan ibu dan bayi, persiapan keuangan, sarana transportasi, persiapan biaya, pembuat keputusan dalam keluarga, dan donor darah. Dan donor darah ini sangat penting Bu, karena kalau terjadi konsistensi yang tidak diinginkan seperti itu, maka dari itu kalau ada persiapan sebelum melakukan kelahiran, karena ada persiapan ya Bu. Ya, kalau mudah dicari untuk darah ibu, kalau misalnya B+, itu kan susah dicari Bu. Kalau udah disiapkan, karena ibu mudah lebih cepat untuk mendapatkan donor darahnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada ibu. Apakah ibu ada pertanyaan lagi atas yang kita bicarakan? Tidak Bu. Nah, kalau tidak, saya ucapkan terima kasih dan ibu boleh datang 2 minggu ke depannya lagi sebelum ibu melakukan kelahiran. Nah, kalau gitu cukup sampai di sini ya Bu. Nah, terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama ya Bu. Iya. Misi Bu. Ya. Yang dapat saya lakukan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.